حي على الله أكبر الله أكبر. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ikhwani rahimakumullah, as'adakumullahu hayatakum. Awsini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa man ihtada. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haitsu ma kuntum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, telah berabad-abad Islam ini mengalami perjalanannya dan pernah mengalami kejayaannya. Kemudian Islam ini mulai redup, kemudian kembali memancarkan sinarnya. Seorang pemikir Islam, Syekh Muhammad Abduh, pernah bertanya dalam sebuah karyanya, lima ta'akharal muslimin mataqaddamal akharun. Mengapa orang muslim itu mengalami kemunduran sementara non muslim mengalami kemajuan? Hal ini ada jawaban yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anbiya 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawabannya dengan tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri innal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Dan sungguh telah kami catatkan di dalam kitab Zabur setelah peringatan-peringatan yang tercatat di dalam kitab Zabur bahwa bumi ini akan mewarisi, yang akan mewarisinya adalah hamba-hambaku yang saleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, interpretasi salih adalah yang bisa menata laksana dengan baik dan benar, sesuai tupoksi, sesuai juklak dan juknisnya. Maka seorang mufassir Indonesia yang bernama Kiai Bisri Samsuri mengatakan dalam tafsir Al-Ibris, beliau menjelaskan sebagai berikut, bahwa orang soleh itu memiliki 4 indikasi yang harus difahami. Jika ini difahami kemudian diimplikasikan dan diaplikasikan, maka seorang muslim akan menjadi terdepan dan memiliki kemampuan sebagai pemain utama dan penata laksana. Apa kata beliau? Yang pertama adalah salih itu pribadinya adalah pinter. Yang beliau tafsirkan bahwa pinter itu memiliki ilmu, wawasan, dan keterampilan. Dia memiliki skill dan dia juga memiliki kemampuan. Lalu yang kedua, hamba Allah yang solih yang bakal mewarisi bumi dan isinya itu adalah mereka yang memiliki karakter benar.
dalam artian memiliki norma, etika, dan akhlak. Kebanyakan dari kita sebagai muslim setelah pinter, punya wawasan dan punya keterampilan, etika ditinggalkan, norma dikesampingkan, bahkan akhlak dilanggar dengan mentah-mentah. Maka yang terjadi, muncul stigma yang tidak enak sampai hari ini di telinga kita. Dimulai dari paling atas sampai paling bawah. Departemen surga, jurusan neraka. Itu terjadi real di tanah air kita. Belum lagi sebagai orang-orang yang kecil di bawah, akhlak di nomor 27 dalam tatanan. Sementara dunia barat menempatkan integritas akhlak itu nomor 1 di atas kecerdasan dan di atas keterampilan. Jika mereka telah memiliki integritas itu, maka siapapun bekerja dimanapun, dalam posisi apapun, mereka memiliki tanggung jawab mental, moral, dan sosial dengan baik. Hari ini yang terjadi, bangsa kita yang mayoritas Islam, yang menduduki posisi-posisi penting, kehilangan etika, moral, dan akhlak. Sehingga pada saat duduk di posisi itu, yang dipentingkan adalah perutnya sendiri, kepentingannya sendiri, dan kelompok serta dalam lingkungan yang memiliki circle tersendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bagian yang ketiga, karakter orang yang solih yang dijanjikan oleh Allah mewarisi bumi dan isinya adalah mereka yang memiliki karakter kober. Kober itu adalah mereka yang aplikatif, inovatif, kemudian produktif. Pemikirannya mudah untuk diaplikasikan. Kemudian polanya dia memiliki inovasi untuk terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak pernah meninggalkan etika di poin yang kedua. Lalu mereka selalu produktif karena Islam yang sesungguhnya adalah orang-orangnya yang memiliki tingkat produktivitas dan tertinggi, bukan mereka yang malas, apalagi mereka yang berpangku tangan untuk mengharap datangnya mimpi. Bagian yang keempat, dari tafsir Al-Ibris, beliau menyampaikan bahwa hamba Allah yang solih yang bakal mewarisi bumi dan isinya adalah mereka yang memiliki karakter open. 4 karakter ini adalah bahasa Jawa, pinter, bener, kober, open, yang berarti open itu adalah memiliki kontinuitas, konsekuensi, dan memiliki kemampuan menjaga dalam bentuk keistiqomahannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah suatu ketika pernah menyampaikan kepada kita bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Orang Islam itu selalu terdepan dan tidak akan ada yang menandingi ketinggian Islam itu sendiri. Tatanan konsepnya begitu sempurna, tatanan teoritisnya begitu baik Allah ajarkan, namun kesadaran penganutnya yang kurang. Hari ini survei mengatakan bahwa umat Islam Indonesia sudah sampai di posisi turun dari 90% sekarang kurang lebih di kisaran 70-80%. Dari 80% yang status KTP-nya adalah Muslim, yang paham, mengerti tentang Islam kurang dari 30%, dan yang mau menjalankan Islam, komitmen dengan Islam sebagai bentuk imannya dengan al-imanu antasdiqo bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, meyakini di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mewujudkan dalam perilakunya kurang dari 3%. Maka tidak heran kenapa bumi kita yang begitu kaya raya, memiliki segala-galanya, kita tidak bisa memiliki, menguasai, dan makmur sejahtera. Singapura, Jepang, Hong Kong, mereka bukan Muslim, tetapi menerapkan nilai Muslim sebagai seorang yang solih, pinter, bener, kober, dan open. Maka mereka bisa memimpin peradaban dunia dengan negara yang kurang lebih besarannya
lebih besar sedikit dari kota Balikpapan. Jemaah Jumat rahimakumullah, apakah kita tidak mampu? Sangat mampu. Namun harus memulai kesadaran dari membangun pribadi yang soleh, dalam artian yang sesungguhnya, yaitu pinter, bener, koper, dan ngomel. Inilah khutbah singkat yang menggugah jiwa kita menjadi manusia yang dianugerahi oleh Allah tempat tinggal yang kemah ripah loh jinawi, namun hidupnya sesek, senep, puyeng, menderita dikarenakan perilaku dewi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dengan memahamkan Al-Quran sebagai panduannya, dan kita dijadikan pemenang serta tuan di rumah sendiri dan memiliki otoritas penuh, memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya dan kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Qul qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tabassam wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa nabiyyi sahabat rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi dzil bahjatil qawil. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la'allana minal muflihin. Sebelum kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, satu hal yang harus kita ingat, bahwa integritas kita di hadapan Allah itulah alasan Allah kenapa memberikan kepercayaan dan hak kelola sepenuhnya kepada kita. Jika integritas kita belum terbangun, jangan pernah berharap kita akan dipimpin oleh orang yang solih. Jangan pernah berharap kita ini mengelola negara ini dengan kondisi yang solih, karena kesolehan itu dimulai dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun kesolehan, karena nilai kesolehan adalah yang dicatatkan di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lakukan hal kesolehan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka Allah tidak akan menurunkan pemimpin, wakil, atau siapapun yang akan mengelola kita dan negeri kita ini kecuali orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma aslih ulama'ana wa umara'ana wa zu'ama'ana wa asir bidatana ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahli baitina wa liman ahabbana